Oke, di sini aku jelasin beberapa hal ya dalam bagiannya. Aku nggak tahu di bagian mana yang harus dijelasin dari awal, tapi nanti aku jelasin dari awal aja. Nah, dalam untuk bagian itu dan database kita tuh perlu namanya localhost. Nah, di sini localhost itu berasal dari SAMPP. Nah, SAMPP ini bisa ngidupin PHP dengan skill kita. Nanti jangan lupa di play, di start baru jangan lupa di start supaya database bisa berjalan sebagaimana semestinya. Oke, kita lanjut. Kalau create new di sini, nanti pas udah di create new bisa ngeluarin beberapa tabel yang bisa diedit. Aku tunjukin aja kali ya. Di sini tabel, jadi tinggal bisa create, nanti baru bisa keluar banyak isi tabelnya. Oke, ini aku cuma buat 3 dan masing-masing tabel ini punya namanya field tuh, username, guest dan segala macam. Nah, kenapa ini sama-sama punya kalian di bagian skema dan data punya itu, karena aku ngerasa dari bagian username dan password itu bisa digabung untuk profil, foto, nim, jurusan, deskripsi serta sosmed. Kenapa itu bisa digabung? Karena supaya memudahkan kita aja, jadi kita nggak perlu gabungin banyak tabel sekaligus. Kayak ini aku tampilin berapa hal dari database-nya. Nah, kalau mungkin aku tunjukin dikit aja ya. Kita masuk ke post dulu. Nah, mungkin aku jelasin sedikit bagi dalam field ini ada jenis tipe-tipenya. Tipe-tipenya nggak cuman varchar, tapi ada integer. Kalau kan pasti udah tahu integer. Di sini aku auto increment supaya dia bisa ngitung datanya sendiri. Jadi 1/5/5/10 itu udah otomatis. Lalu di sini ada judul, varchar, dan sama juga di sini edit tag. Nanti gunainnya untuk tag, comment, dan like segala macamnya. Baru di sini ada ada null, jadi kalau diisi bisa. Sama ini ada create add, itu type-nya date time, supaya nanti setiap yang masuk itu ada keterangan tanggal dan jamnya. Baru aku tambahin default current timestamp. Ini merupakan fungsi yang mana bisa dapat cepat lah, otomatis masuk yang di hari itu juga. Di saat data dimasukkan, hari itu juga dia akan terdata di sini. Oke. Nah, sama juga dengan update, jadi kayak bakal ada tambahan gitu lah ya, mungkin kurang lebih gitu sih, nggak susah juga. Nah, oke, kita udah bahas di bagian database ya. Kita masuk ke bagian awal banget dari program yang kalian punya ini. Nah, ini yang harus diperhiraukan sama ini harus dihiraukan. Jadi yang pasti dalam database kita perlu punya indeks PHP paling awal. Jadi di sini aku mutusin buat taruh di tabel kalian. Oh iya, aku tunjukin dulu. Kalau misalnya di database backend, kalian itu perlu indeks PHP dan kalian juga perlu pindahin datanya, zipnya itu ke dalam htdocs. Baru buat di sini namanya. Aku buka dalam dashboard dan di sini kayak vo2. Nih. Nah, baru karena udah tadi dilampirkan level 2 itu kalau misalnya kita arahkan dia kayak gini, dashboard nanti kan aku tambah dashboard depannya kan. Level 2 dia bakal ngambil database yang ada di sini, ngambil file yang ada di depan, paling depan banget, ini PHP. Oke. Nah, jadi aku jelasin ini bagian PHP, bagian login kalian tuh banyak link segala macam. Link ini harus dipedulikan karena kan sudah tahu kan frontend gimana. Nah, kalau gunanya ini untuk menampilkan username yang password salah. Jadi dia ngambil link error yang ada di nanti login ya. Itu kita harus jelasin dulu.
bagian post ya, CRUD. Jadi CRUD itu ada 3, ada 4, ada create, ada read, ada update sama delete. Jadi dalam PBRK ini ada yang CRUD itu. Nah, salah satu yang CRUD itu ada read, dan ini termasuk login bukan termasuk CRUD tapi bisa dibilang juga. Jadi di sini login ini kita menggunakan post ya. Jadi kan udah tahu kan kalau bakal ada form di sini. Form ini gunanya untuk menampilkan hal ini, ya kan? Nah, gimana cara kita masukin data di sini supaya masuk ke database ini, supaya klop dia dengan database yang ada di user ini. Nah, itu caranya gini. Di sini kan ada form action. Dia masuk ke database apa? Dia masuk ke folder apa? Config aplikasi PHP. Sini. Kita pencet. Ini banyak kali buka. Bentar, kita tutup dulu ya. Kalau nggak penting kita tutup bentar. Kita tutup dulu. Oke, nah yang paling pertama kali dalam login itu kan salah. Nih dalam database dia adalah form. Nah, jadi gimana form itu bisa terdetek? Jadi gunanya form action config autentikasi, dia mengarahkan hasil inputan tadi ke autentikasi. Oke, itu dulu. Oh iya, sebentar ya. Bentar, aku ulang dari awal bentar. Ya kurang lebih kayak gitu. Form action gunanya untuk ke situ. Namun sebelum itu di config ada sebuah config. PHP gunanya untuk mengkoneksikan variabel. Jadi ini aku jelasin ya. Buka PHP, variabel koneksi mempunyai fungsi sekali connect, localhost, root, Creavo. Nah, localhost, root ini bawaan dari SAPP. Jadi kalau misalnya kan tetap bawa yang default, ini pasti tulis ini udah benar nih. Nah, ini passwordnya kosong. Ini Creavo itu nama database-nya. Ini Creavo. Jadi misalnya ada masalah pada database ataupun segala macam, lihat di config-nya apakah ada kesalahan tulis atau segala macam. Oke, sudah aman. Nah, untuk ini komentar sebenarnya nggak terlalu perlu, cuman semisal nanti kamu coba bisa juga. Jadi kalian kondisinya if jika nggak koneksi berarti dia akan mengeluarkan terus koneksi legal. Oke, itu dulu. Oke ya, kita lanjut ke autentikasi. Nah, karena autentikasi ini memanggil database, dia itu perlu include. Nah, gunanya include ini mengambil config PHP yang ada pada ini. Nah, kalian bisa lihat. Jadi gunanya config PHP ini adalah untuk membuat variabel yang bernama koneksi yang isinya itu memanggil database. Jadi posisinya dia udah nyambung gitu. Jadi bisa dipanggil semua tuh. Oke kan. Nah, baru dia autentikasi. Udah include nih config PHP nih. Udah terpanggil lah. Nah, ini config PHP yang ada di satu folder sama dia, jadi kita nggak perlu pakai slash lagi. Nah, di sini sama kayak tadi. Ini gunanya apa? Variabel ID user itu sama dengan post ID. Nah, post ID ini dari mana? Ada di sini. Kita kembali ke login. Kita lihat form action config authentication PHP method post. Nah, post itu bisa dipakai di sini. Jadi supaya apa yang ditulis di dalam login itu bisa masuk ke dalam database value-nya, kita perlu pakai post, kan? Dan ada submit ya, submit maksud saya di sini. Submit nih. Oke, udah ada tuh. Nah, itu dulu. Itu udah bisa post dan di masing-masing div ini kan ada input ini menampilkan ini kan. Itu ada name-nya. Ada sebuah tampilan atau name yang gunanya untuk memverifikasi mereka. Jadi
di input text form control ini, masuk ke edit Anda itu yang atas, lihat tuh name-nya ID, yang bawah name-nya password PWD, me login, dan masih di dalam tag form yang tadi itu ada submit. Jadi kalau ada submit, dia akan masuk datanya tadi ke dalam bentuk name-nya. Jadi bisa aku tulis AD titik berapa, masuknya dia ke ID, ke bawah, ke PWD juga. Nah, udah tuh, udah masuk ke dalam ID dan PWD, dia terkirim lagi kemana? Ke config autentikasi. Nah, kalau autentikasi ini kan keluar, masuk dia ke sini. Nah, setelah itu kita panggil yang tadi dengan cara variabel ID user sama dengan export, misalnya string garis bawah underscore post. Nanti ada juga yang get juga, itu untuk link, tapi kita menggunakan post untuk mengambil data dari form yang tadi. ID ini sama dengan ini. Jadi misalnya nama name yang di sini kita rubah, kita harus merubah juga name yang ada di ID yang ada di sini. Jadi kayak gitu. Mau dipakai post, jadi yang dipanggil name yang di sini. Oke. Di setiap input apapun itu tambahin name. Kalau misalnya ingin dibawa ke dalam database atau ke postnya. Kita autentikasi lagi. ID user, post ID, password, post ID. Nah, baru di sini ada variabel lagi, namanya adalah variabel login. Ingat kalau ada string, ada variabel dan login itu merupakan satu variabel, sama dengan kita masukkan fungsinya MySQL query seperti tadi, koneksi yang diambil dari config PHP yang ada tadi untuk menghubungkan database. Kita masukkan SQL yang query-nya. Jadi kalau teman-teman tidak tahu ya, select from users where username, ID user, and password. Ini dapat dari mana? Ini kalau teman-teman buka di SQL ya, bisa dilihat di SQL ya. Sorry agak lama. Nah, di sini kita bisa tahu nih gunanya select ini untuk kalau dalam SQL memilih bintang AT semuanya from dari tabel users where 1. Nah, ini juga sama. Login, koneksi ke gabungkan ke database. Titik 2, select from users, mengambil semua data dari users, tabel user, di mana user sama dengan ID user. Berarti di mana username itu adalah ini. Kita lihat di bagian localhost. User itu berada di ini username. Jadi yang didetek adalah username. Guys, dashboard paling satu Agustin yang Sinta, dan itu digunakan untuk login tadi. Jadi apakah yang kita masukkan di sini sama dengan yang ada di sini? Salah. Sama dengan yang ada di sini. Itu menggunakan fungsi ini. The pass and password. Password ini mengambil dari di sini. Tentu saja kan. Jadi kayak menyamakan. Apakah tabel ini sama dengan kita masukkan tadi di sini? Gitu. Password dari string password, variabel password ini ngambil dari sini, PWD. Oke. Sudah paham sekarang? Oke, mudah-mudahan paham. Kita lanjut lagi ke bagian cek, yaitu ini bisa diabaikan aja yang saya komentarin ini. Kita masuk ke dalam variable check. Nah, di sini gunanya adalah untuk udah tambahin juga di bagian ini, ya ada komentar gunanya untuk apa dan segala macam. Nah, jadi guna variable check ini, MySQL di rows ini gunanya untuk mengambil setiap row, setiap deretan yang ada dalam sini pakai login ini. Nah, kan ini nggak terlalu dipikirkan juga, tapi kayak bisa. Nah, jadi ngecek ini kayak mengambil semua data. Kalau tadi kan hanya menghubungkan semua data tapi belum diambil sama cek. Nah, jadi cek ini benar mengambil
tapi belum bisa ditampilkan. Nah itu kalau klik if, kita pakai condition. Ini lumayan banyak tapi nggak apa-apa, ini nggak susah kok. Nah, jadi di sini ada if, kondisinya jika cek tadi, double cek lebih lebih dari 0, cek apakah username dan password ditemukan pada database. Nah jadi semisal database ini kosong, dia akan mengarah langsung ke sini, PHP error, else-nya kan kita tahu if else gimana. Nah jika ada, jadi row ini tuh mengambil dari paling kirinya, kayak berapa deret udah dari situ. Kalau misalnya ada satu aja, dia masuk ke kondisi yang ini. Variable data mau inisialisasi lagi sama dengan MySQL fetch assault digunakan untuk mengambil data yang ada dalam field. Jadi assault ini mengambil deretan field ini semua diambil, deretannya diambil semua. Lalu login ini ngambil dari sini supaya masih bisa terhubung ke query-nya juga. Nah jadi kan kondisi gini, jika di database itu tidak 0, maka data itu bisa mengambil login. Terus ini diperkondisikan lagi, jika data username itu yang ada di sini ya, kita lihat dulu. Username itu sama dengan guess. Oke, mungkin di sini ada sedikit kesalahan ya. Harusnya ini bukan guess. Nah, tapi akan jelasin aja. Jadi jika username sama dengan guess, jadi sebenarnya kemarin mau coba pakai guess aja. Guess itu juga untuk login. Ini yang guess ini, jadi lebih kekhususkan gitu. Maka sessionnya kayak gini. Kita ke sini aja deh, yang di bawah session login sebagai username. Karena tadi udah diambil datanya, coba kita abaikan dulu yang ini ya. Kita kesini else-nya. Jadi saat data itu ada, kita gunakan, bisa kita masuk menggunakan tes 1345. Berarti kan di sini username, apakah username yang kita masukin tadi di sini ada sama dengan di sini. Baru jika iya, maka semua session ini gunanya untuk apa? Jadi saat akun itu masuk ke dalam website, kita mengambil semua yang diperlukan, username, nama lengkap, atau segala macam. Dan nggak hanya itu, di sini ada query satu lagi nih, kita lewatin ya. Nah ini gunanya adalah sama seperti ini, cuma bedanya ini mengkoneksi, select, pilih semua dari post. Ya mana post itu, ini post yang bersihkan postingan-postingan yang ada di dalam database, kalau di-upload sama akun-akun lain kayak gitu. Nah kita bisa lanjut lagi dalam post. Jadi post itu tabel ya, dalam post inner join ya. Inner join ini sebuah penggabungan dari dua data, yang mana datanya itu bisa dipanggil dua-duanya. Jadi penjelasan inner join itu bisa cek lagi di Google. Jadi lebih tepatnya kayak menggabungkan dua tabel dengan salah satu tabel yang sama. Misalnya sebentar ya. Oke, tadi saya udah menggunakan inner join, jadi ID usernya itu dua. Semisal gini, ID post 0, judul, file, deskripsi dan segala macam. Terus ID user itu dua. Di sini ID user 2 itu siapa? Tes Malasari. Jadi kalau misalnya dalam relasi data yang ID usernya 2 itu udah pasti punya dia. Tuh deskripsi dan segala macam. Yang 4 itu punya siapa? Itu punya
namanya Sinta, itu juga ya 3 dan lain-lain sebagainya. Dan jadi gunanya query ini itu menggabungkan dua tabel itu berdasarkan ID user yang udah tercantum di dua tabel. Makanya di sini user join tabel users yang tadi, tabel users ini itu on. Nah, jadi users on, post ini tabel pertama, ID user yang tadi di yang sama dengan ini tadi, ini ID users, ini ID user. Nah, pastikan ini nggak sama ya, jadi minimal harus ada S ataupun S, jadi kayak berbeda gitu. Nah, ini jadi kayak penghubungnya gitu. Jadi kayak kalau di dalam bahasa Indonesia kan select semua dari postingan, dari tabel postingan, inner join gabungkan dalamnya dengan tabel dengan user di mana di post ID user sama dengan users ID users. Jadi kita harus pastikan ini sama. Post ID user itu berisikan ID 24433 ini, dan itu harus ada juga di sini. Semisal di sini 5, ini nggak mungkin bisa kepanggil karena nggak ada orang yang ID usernya 5. Nah gitu, kurang lebih gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita kembali lagi nih ke tadi. Jadi udah query kita udah bahas tuh. Nah, kita bahas lagi nih bikin session. Nah, session itu gunanya untuk membawa data yang masuk. Jadi misalnya sessionnya tadi kita login udah terdeteksi, oke, masuk dia lah sebagai Sinta tersebut ya, masuk sebagai itu. Dan kita bisa bawa apa aja sih sebagai Sinta. Nah, dari Sinta ini bisa membawa session apa aja, ID user. Jadi gunanya, kenapa jadi pindah? Oke, jadi gunanya session itu kurang lebih seperti itu, mengambil apa yang di dalam database sesuai yang login. Nah, ini kan session, ID users ke bawah, yang ini masalah yang ini dibawa. Nah, username, password itu semua dibawa untuk ke page lainnya gitu, supaya yang page lainnya juga bisa terdeteksi, oh ini ada loh di dalam database namanya ini, sessionnya ini gitu. Lengkap, foto, name, video, teks user, jurusan, password, dash user, itu semua ada di sini tuh. Oke kan, dah. Jadi yang pasti gunanya session ini, session pengungkapan ID users, data ID user, supaya dia bisa dipanggil di page lain. Oke, dari situ dah paham ya. Baru kita lanjutkan halaman ke dashboard pegawai. Dan ini udah aku kasih komentar supaya gampang alihkan ke halaman dashboard. Jadi kayak misalnya dalam pas dia ngecek tadi nggak kosong, dia akan membaca datanya akan berada di sini. Jadi session ID user sama dengan datanya ID user, dia ngambil datanya. Fetch Asok ini kan menampilkan data ya, atau mengambil lah, kurang lebih mengambil data yang ada di field ID user, yaitu ini. Jadi siapapun yang login, ID usernya, namanya, passwordnya itu diambil. Oke, udah tuh, kita masuk ke location. Kenapa dibentuknya garis ini, slash ini, karena dia harus keluar 2 kali, maksudnya keluar sekali, baru app, baru dia masuk ke indeks PHP. Jikalau gagal, dia berada di tempat login tadi. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk bagian login udah aku jelasin semua ya, harusnya udah jelas, harusnya udah semua aku kasih tahu. Kalau misalnya kurang, bisa tanyain. Ini aku stop bentar.